Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Selain yang muhkamat, itu mutasyabihat semuanya. Ciri yang kedua dari logika hakikat, logikanya dengan ulul albab. Ulul albab atau ulil albab. Apa logika ulul albab itu? Ulil albab itu. Jadi, yang dimaksud dengan logika hakikat, dengan logika ulul albab, jiwa manusia menggunakan dua otak. Jiwa manusia harus menggunakan dua otak. Pertama, otak luar yang ada di kepala. Sebenarnya cetak nih ke otak luar. Yang kedua, otak dalam. Otak dalam itu adalah hati. Manusia kalau tidak menggunakan dua otak ini, maka akan berbahaya. Akan berakibat sesat. Akan berakibat salah paham. Akan berakibat salah kaprah. Kalau lo menggunakan dua otak. Dua otak harus seimbang. Jadi otak luar itu untuk bertafakur, berpikir, untuk otak dalam hati itu untuk berzikir. Jadi dituntut manusia itu mampu berpikir, mampu berzikir. Kalau manusia hanya menggunakan satu otak luar saja, berpikirnya pintar, tapi tidak akan punya akhlak. Orang kalau otak luarnya, akalnya yang ada di kepala itu digunakan secara maksimal, orang ini disebut pintar. Berbahaya, bisa minterin nanti. Tapi kalau orang ini menggunakan keduanya, otak dalam, hati digunakan secara maksimal juga, maka orang yang menggunakan hati ini disebut cerdas. Jadi orangnya akan menjadi pinter dan cerdas. Terus apa sekarang bedanya pinter dengan cerdas itu? Kalau pinter, ini urusan hanya persoalan duniawi. Ndak akan punya akhlak. Tapi kalau orang menggunakan otak dalam, orang ini cerdas. Ini urusan ukhrawi, urusan akhirat, urusan kepada Allah. Karena di hati itulah nur ilahi dipancarkan oleh Allah. Otak luar yang ada di kepala itu hanyalah sebagai robot. Robot ini tergantung yang menggunakan. Namanya robot. Mau diremote kemana dengan yang gunakan? Ya sudah. Dia akan bergerak sesuai perintah. Jadi kalau orang hanya pintar saja, bisa bikin pintar soal ilmu kimia, fisika, akhirnya bikin bom, bikin bahan peledak, bikin peluru, bikin senjata, pintar. Tapi otak dalamnya tidak berfungsi. Maka otak luar ini akan digendalikan oleh nafsu. Untuk apa kamu bikin senjata? Saya akan menjadi penguasa dunia. Kalau tidak tunduk dengan saya, tak habisin semua.
Karena otak luar ini hanya robot. Loh, robot ini kalau yang mengendalikan itu adalah hawa nafsu, ilmunya setinggi apapun, itu tidak akan mengantarkan kepada Allah, tidak mengantarkan kepada surganya Allah, tapi akan mengantarkan kepada nerakanya Allah, siksa Allah. Logika hakikat itu harus keduanya digunakan. Pinter ya cerdas. Kalau hanya cerdas saja, tawaddu anaknya, ndak nakal, tapi suruh kerja ndak bisa. Udahlah, pokoknya saya ini ya ndak macam-macam, ndak mencuri, ndak apa. Tapi untuk menafkahi istri dan anaknya ndak bisa. Karena ndak jalan otak luarnya. Jadi keduanya itu harus seimbang berjalan. Seperti sayapnya burung. Kedua-duanya ini harus digunakan secara seimbang seperti sayap burung atau sayapnya pesawat. Ada anak pinter, hafal Quran, hafal hadis ribuan. Semua kitab sudah dibaca semua. Pinter sekali. Tapi otak dalamnya tidak jalan. Orang tuanya melakukan kesalahan. Atau orang tuanya itu ngomel, marah, memerintahkan kepada anak ini, suruh nyembah pohon gombor di Kamal Barat itu. Karena anak ini pinter, keluaran pondok, hadisnya hafal semua, Quran hafal, langsung orang tuanya dituding. Orang tuanya langsung dikasih tahu, loh, sampean ini saya mau dibikin musyrik tak? Saya ini mau dibikin murtad. Bilang ke ibunya begitu. Ini loh Bu, Qurannya, hadisnya begini. Bilang begitu sama ibunya. Kalau otak dalamnya jalan, anak ini tidak bantah. Sekata pun sama orang tua tak berani bilang. Paling bilangnya, siap Bu, saya akan berangkat. Di mana itu Bu? Pohon terembesi itu. Di Kamal. Saya akan berangkat Bu. Ini cerdas anak ini. Tidak pinter ini, cerdas. Berangkat anak ini, senang orang tuanya. Sampai di Kamal naik ke masjid, sholat sunat. Setelah itu datang ke sini. Sudah nak? Sudah Bu. Selesai. Tidak boleh anak itu bantah sama orang tua itu, tidak boleh. Bilang saja tidak bisa. Bilang saja tidak bisa. Apalagi menceramai orang tua. Nuding-nuding orang tua, tidak boleh. Sekalipun orang tua itu menyuruh sesuatu yang melanggar hukum Allah. Al ngasih tahu sama orang tua nanti bukan pada waktu marah. Bukan pada waktu serius orang tua. Itu bisa membedakan, oh ini orang tua, oh ini kakak saya, oh ini teman saya, oh ini adik saya. Beda. Ngasih tahu sama teman dengan ngasih tahu sama orang tua beda. Ini kalau orang punya ilmu. Ini masih pengantar. Ciri dari logika hakikat. Tapi sampai akan dapat sudah ilmu. Jadi kedua adalah berlogika dengan ulul albab. Mana dasarnya? Ali Imran 190 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab.
alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Jadi penciptaan langit dan bumi, perubahan malam dan siang, itu ayat Allah, kuasa Allah, hukum Allah bagi orang yang menggunakan dua otak. Otak luar di kepala merupakan akal, otak dalam adalah hati. Seperti apa yang dimaksud dengan otak luar dan otak dalam itu? Ternyata ayat 191-nya itu yang disebut pertama kalinya otak dalam. Jadi ayat 191-nya allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ulul albab itu yazkuruna adalah berzikir. Yazkurunallaha, berzikir kepada Allah. Qiyaman dalam berdiri, wa qu'udan dalam duduk, wa ala junubihim dalam berbaring. Maksudnya apa? Berzikir dalam keadaan apa saja, situasi apa saja, di mana saja, kapan saja. Nikah sudah pelajaran berzikir sampean nikah, dikenalkan mangke. Sampean mungkin mereka tingkatannya mereka tingkat berdoa. Mari mereka sampean masuk kepada tingkat zikir. Mari tingkat zikir sampean yang ketiga tingkat syukur. Tingkat yang keempat terakhir tingkat takwa.